Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar bin Ali an-Nawawi al-Jawi wa Sunnah Sayyid Ahmad al-Marzuki al-Maliki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki jamil muslimin semua. Musyarikil adillah murbiha beriha beriha wa yati tawasalam berkawli wajina wa nusul masyaratin. Apa sih dan Nabi Nasrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabil qasim amin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kami di kajian mampir malam berpikir. Kebetulan tadi sebelum kajian ini ada kajian saya dengan beberapa teman. Waktu itu tadi itu membahas tentang ini. Hal pertama yang wajib diketahui oleh manusia. Ternyata di situ ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan yang wajib untuk manusia pertama kali itu adalah ma'rifatul ilah, mengetahui Tuhan. Salah satunya adalah pendapat dari ini Imam Al-Baqillani kalau tidak salah. Kemudian yang kedua yang berpendapat bahwa hal pertama yang wajib bagi manusia itu adalah berpikir. Nah, jadi sekarang ini atau malam hari ini kita sedang melakukan kewajiban kita, yakni malam berpikir. Bukan malam lain tidak berpikir ya? Ya berpikir juga, cuman puncaknya itu di malam ini. Kenapa kok malam ini adalah puncaknya? Karena yang kita pikirkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, malam ini kita akan lanjut dengan dengan topik yang sama, genre yang sama, yakni seputar tauhid atau akidah. Tetapi yang akan kita gunakan sebagai rujukan atau referensi pada malam hari ini adalah kitab Nurud Dolam, salah satu dari syarah kitab Aqidatul Awam, satu kitab yang bahkan hampir bisa dipastikan dikaji di seluruh pesantren di Indonesia untuk tingkat pemula. Kalau dulu di kampung ini malah dinyanyikan di musola-musola, di masjid-masjid itu kan, nadumnya itu Abda'u Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Tapi akhir-akhir ini kalau di Singkawang mulai jarang, entah karena apa ya, sudah mulai bergeser trennya atau tradisinya, atau boleh jadi karena apa ya, saya mau bilang kesusupan Wahabi itu nggak enak. Jelas. Jadi nggak usah lah ya. Ini enggak itu hanya ini terlintas pikiran begitu saja. Oke, setelah kita diskusi panjang lebar di malam ketika kita menghatamkan kitab Kifayatul Awam, ada beberapa kitab yang diopsikan sama beberapa teman. Sampai akhirnya kita memutuskan bahwa kitab yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah kitab Nurud Dolam, salah satu dari syarah kitab Aqidatul Awam. Kitab Nurud Dolam ini kitab Nurud Dolam ini ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Abi Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi Al-Jawi, tanpa An-Nawawi bukan ya? Bukan. Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Karena malam hari ini adalah pertemuan pertama, jadi kita akan bahas ini mukadimah dulu, kemudian kita akan menjelaskan sebab dari kepenulisan Nadham Aqidatul Awam yang sangat terkenal ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi madadihi wa anwarihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, kami di sini punya 3 versi cetakan. Pertama yang mungil seperti ini cetakan Darul Hawi. Samaan. Nah, sama dengan Ustaz Bayu, alhamdulillah. Meskipun status kita berbeda. Saya sudah menikah. Nggak perlu lanjutkan. Ya. Oh iya, gitu aja. Yang kedua adalah versi dari Maktabah At-Turmusi di Turoth. Nah, yang seperti ini. Ini sebenarnya punya Ustadz Homsan, cuman beliau beberapa pertemuan terakhir agak nakal. Jadi sering izin. Ustadz Abdullah juga megang versi yang ini. Kemudian versi yang mewah dimiliki oleh ini punya Adnan Nurul Dolan. Ini cetakan apa ini? Darul Hawi juga sama ya? Sama. Mirip-mirip Kayaknya dua kayak semacam kerjasama antara Darul Hawi dan Darus Sanabil. Nah, jadi kalau begini kan enak ketika ada perbedaan redaksi misalnya, bisa kita lihat di cetakan-cetakan yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah al-muallif. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dulu saya ingat ketika kita ngaji di pondok itu terkait dengan makna alhamdulillah. Jadi pemaknaan yang tepat untuk menghindari kesalahpahaman terkait dengan kalimat alhamdulillah itu kita bisa pahami dengan segala puji hanya milik Allah. Makanya kalau ada MC misalnya, marilah kita panjatkan. Memang kalau nggak manjat nggak bisa. Puja dan puji kita, kalau semisal kalimat itu adalah bertujuan untuk mengajak sih tidak masalah. Cuman kalau ada anggapan bahwa pujian itu, pujian yang Allah miliki tidak lain dan tidak bukan bersumber atau berasal dari kita, itu salah satu pemahaman yang keliru. Makanya kalimat alhamdulillah ini dalam hemat saya itu lebih pas diterjemahkan dengan segala puji hanya milik Allah. Artinya, mau ada yang memuji atau tidak, Allah itu tetaplah zat yang terpuji. Alladzi an'ama ala ibadihil mu'minin bil irfan. Yang telah Allah berikan nikmat kepada hambanya yang beriman dengan pengetahuan. Kemarin kalau nggak salah itu, saya dengar salah satu ceramahnya Gus Baha. Beliau menjelaskan tentang perbedaan mukjizat Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi sebelumnya itu dikasih mukjizat berupa fisik. Sementara Nabi Muhammad tidak, dikasih mukjizat berupa Quran, berupa konsep, berupa pengetahuan, pemahaman. Barangkali ini salah satu isyarat kepada kita bahwa di akhir zaman kita itu lebih sering bersinggungan dengan orang-orang yang viral, tetapi dia tidak memiliki kapasitas pengetahuan. Sehingga dengan begitu siapapun itu yang memiliki kapasitas pengetahuan di bidangnya diminta untuk tampil mengatasi orang-orang yang sejenis tadi. Atau kalau dulu nggak salah kita pernah ngaji tafsir di pesantren itu, kenapa kok mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu berupa teks? Nah, karena problem kita di akhir zaman itu adalah soal teks. Nah, kira-kira demikianlah. Wallahu a'lam benar atau tidak. Teks apa itu? Ya, teks Quran maksudnya. Teks Quran gitu. Berbahasa Arab ya? Berbahasa Arab. Berarti perlu guru bahasa Arab ya? Perlu. Yang mumpuni, yang canggih itu kan. Dengan berbagai variasi atau metode yang luar biasa. Beliau yang saya maksud adalah Ustaz Bayu. Begitu Ustaz Bayu. Yang diinginkan. Hampir. Seharusnya disembah tadi. Wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Yang mana Allah memuliakan mereka, menambah kemuliaan mereka itu dengan melihat Allah fil jinan di surga. Amin ya Allah. Bahaya ada tuh. Apanya? Enggak bahaya. Karena terkait dengan melihat Tuhan di surga sudah kita sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu di Kifayatul Awam. Jadi melihat Tuhan di surga maksudnya itu bukan Allah ada di surga,
Nah begitu, maksudnya adalah kita melihat Allah di surga ketika kita berada di surga, itu maksudnya. Jadi nisbatnya itu kepada kita yang kita itu berada di surga, maksudnya itu begitu. Sudah pernah kita bahas lah itu, jadi ya sudahlah, kalau ada yang mempersoalkan ya biarin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Al-Malik yang maha merajai, Al-Alam yang maha mengetahui. Oh iya, sekilas info, illa di sini bermakna selain, bukan bermakna kecuali. Karena kalau dimaknai kecuali nanti maknanya berbeda. Duh, gimana? Apa perbedaan antara selain dengan kecuali? Terkait dengan kata illa bisa dibaca di buku saya. Kasih spill dikit gimana penjelasannya. Nggak usah lah, males. Malun ini berarti menyembunyikan ilmu kan malun kemarin kan setelah di pembahasan kita di Allah itu ada kopinya. bahwa sifat para nabi itu kan tabligh kan, harus menyampaikan. Dalilnya adalah kalau nabi itu tidak memiliki sifat kalau Rasul tidak memiliki sifat tabligh, maka berarti kita diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu. Saya bukan nabi, bukan tabligh. Tidak wajib tabligh kan. Kita spill ini penjelasannya sedikit. Di buku saya ini saya mengutip dari penjelasan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kata beliau terkait dengan ayat laukana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Illa di situ laukana fihi ma alihatun illallah, seandainya ada Tuhan selain Allah la fasadata, maka alam ini akan hancur. Seandainya ada Tuhan selain Allah di langit bumi ini, la fasadata, maka pasti akan hancur. Nah, illa di situ bermakna selain, bukan bermakna kecuali. Karena kalau dimaknai kecuali itu berarti maknanya seolah-olah begini. Seandainya di langit dan bumi ada Tuhan yang mana Allah dikecualikan dari Tuhan itu. Kalau bermakna kecuali ya. Jadi Tuhan-Tuhan itu banyak. Dan kalau di antara Tuhan yang banyak itu tidak ada Allah, la fasadata, begitu maknanya. Jadi pada intinya kalau dimaknai kecuali itu masih mengesankan ada Tuhan selain Allah, gampangnya begitulah. Kan spill sedikit kan, tidak banyak kan. Kalau di spill semua kan tak jadi beli kan. Padahal yang beli baru berapa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Sayyidina Muhammad adalah hambanya Allah, rasulnya Allah. Sahibu a'lal maqam, yang paling tinggi derajatnya. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu rahmatan lil anam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi yang mana Allah telah mengutusnya sebagai rahmat lil anam, bagi seluruh manusia. Iz laulahu, yang seandainya karena seandainya jika tidak ada Nabi, lakanat ahwaluhum akbaha minal anam. Minal an'am, maka pasti keadaan mereka manusia itu lebih hina, lebih buruk daripada binatang. Gimana nggak ada nabi ini? Makanya dengan begini kalau ada anggapan bahwa kita bisa berbuat baik tanpa agama, itu salah satu pernyataan atau kesimpulan yang agak cacat. Boleh jadi iya, dalam arti bisa saja orang berbuat baik tanpa agama. Tapi dalam banyak hal kita tidak bisa kemudian memutuskan ini baik, ini buruk hanya dengan akal semata. Kita sudah pernah bahas nggak salah ya, baik buruk itu. Sudah kan? Kayaknya sudah itu. Dan itu juga ada pembahasan tersendiri di dalam ilmu akidah. Perdebatan lebih tepatnya antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Jadi manusia bisa menentukan atau bisa menentukan baik dan buruk itu dengan akalnya atau berdasarkan akalnya. Kemudian, makanya di sini dijelaskan bahwa seandainya Nabi tidak diutus oleh Allah, maka manusia itu lebih hina, lebih rendah, lebih buruk, lebih busuk dari binatang. Wa ala alihi al-bararatil kiram. Dan semoga sholawat dan salam tersebut terhaturkan kepada keluarganya yang baik serta mulia. Wa ashabihi masabihi dzulam,
dan juga kepada para sahabat Nabi yang menjadi penerang kegelapan, bukan cahaya kegelapan. Wattabi'ina lahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ila yaumi tantiku fihi jami'ul a'dha'i wa yabqamu fihi lisan. Ini puitis bahasanya itu. Jadi bukan ila yaumil qiyamah, enggak begitu bahasanya itu. Ya, Sampai hari tidak puitis lagi. Iya, kalau diterjemahkan enggak puitis. Sampai hari di mana seluruh tubuh akan bungkam. Seluruh tubuh itu tidak bisa berkata apapun, menjadi bisu, lisan juga menjadi bisu. Balik, ila yaumin tantiku fihi. Iya, ila yaumin tantiku fihi jami'ul a'dha, sampai hari di mana semua tubuh itu bisa berbicara. Wa yabqamu fihi lisan, dan lisan itu bisu, tidak bisa berbicara apapun. Jadi ya apa ya, yang menjadi saksi kira-kira begitu atas segala perbuatan kita itu bukan kemudian lisan kita dalam arti berdasarkan kehendak kita, tidak, tapi nanti tubuh-tubuh yang akan berbicara, anggota tubuh gitu ya. Kamu di dunia pernah melakukan apa, itu kan tangan berbicara yang kiri gitu. Sedekah. Itu kanan sebenarnya. Oh iya. Nanti buat cebok. Yang kiri buat cebok. Allah ya. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini madamatil awqat wal alwan. Salawat dan salam akan selalu tercurahkan, akan selalu tertumpahkan selama waktu dan masa masih berlangsung. Keren. Amma ba'd. Itu baru muqaddimah itu. Selanjutnya, fa yaqulul fakir li ghufranil azizil jabbar. Berkata siapa al-fakir, orang yang membutuhkan ampunan Allah al-aziz, yang mana Allah itu maha mulia, al-jabbar, maha perkasa, likathratiz dzunubi wal auzar, karena banyaknya dosa dan kesalahan. Beliau bilang begini. Jadi Syekh Nawawi Banten itu mengatakan bahwa likathratiz dzunub wal auzar, berharap berharap ampunan Allah karena beliau merasa banyak dosa dan kesalahan. Beliau begitu, apalagi kita itu. Siapa al-fakir itu? Muhammadun an-Nawawiyun asy-Syafi'i. Oh ya, sorry, Muhammadun Nawawiyun asy-Syafi'i. Ya, keracunan beliau. Cetakan lain ada alifnya? Tidak ada. Nawawi. Hah? Di sini kan ada Nawawi. Iya, Nawawi. Di sini tidak ada. Tidak ada kan? Jadi kalau sesuai cover sih memang tidak ada alifnya ya. Tidak ada alifnya. Di sini Nawawi juga nggak ada Nawawi. Kalau An-Nawawi itu berarti Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dari Damaskus. Ini Syekh Nawawi. Itu untuk membedakan antara Nawawi. Syekh Nawawi Al-Jawi atau Al-Bantani dengan Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi kalau Ad-Dimashqi itu Imam An-Nawawi. Kalau Nawawi Banten itu Syekh Nawawi Banten. Hada syarhun munifun, ini adalah syarah atau penjelasan yang mulia. Wafatkun dhorifun, yang memperlihatkan penjelasan-penjelasan yang sungguh luar biasa, yang baik. Ala mandhumatil mulaqqabah bi aqidatil awam, berdasarkan nadhom-nadhom yang dijuluki atau berjudul Aqidatul Awam. Bentar. Di kitab versi cetakan kalian, judul kitab Aqidatul Awam itu lengkapnya apa? Aqidatul Awam sudah di sini ya, di baris saya itu. Enggak, judul kitab Aqidatul Awam itu apa? Aqidatul Awam kan misalnya kalau yang pernah saya temui itu fi ilmil kalam juga ada itu biasanya. Oh, fi ilmil kalam. Itu maka agak janggal kalau ilmu kalam, soalnya kan tidak menyinggung aliran-aliran lain kan. Iya. Beda halnya dengan Khuridatul Bahiyah. Nah. Ternyata di versi cetakan terbaik dan termahal ini itu diambil dari akhir nadzuman Aqidatul Awam, sampai buha aqidatul awami min wajibin fid dini bitamami. Nah itu dia judulnya. Oh. Jadi Aqidatul Awam min wajibin fid dini bitamami. Nah gitu. Oh iya. Saya juga baru tahu.
tadi. Mana? Jangan-jangan nggak ada. Ada. Percuma beli 130 berapa itu kan? Nah, ini dia. Aqidatul Awam. Oh iya, min wajibin fid dinit tamam. Iya, saya juga baru tahu. Nanti tanpa embel-embel manzumah juga ya di awalnya. Ya. Nggak pakai awal-awal manzumah gitu. Manzumah sekedar ya tambahan aja. Iya, tanpa embel-embel manzumah. Syarah manzumah. Ada tawahum. Masuk include judul ternyata enggak. Oke, yang menulis dari kitab Aqidatul Awam ini adalah Syekh Al-Alim Al-Laudai As-Sayyidi Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Beliau bernama Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki, yang menulis kitab Aqidatul Awam. Jadi Aqidatul Awam itu dikarang atau disusun oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki, sementara Nurul Dholam, syarah dari kitab Aqidatul Awam, itu ditulis oleh Syekh Nawawi Banten. Ada catatan kakinya enggak? Tidak ada. Saya catatan kakinya terkait keterangan kalimat al-laudai. Maknanya adalah al-khafiful dzaki ad-dhariful dhihni al-lisanul fasih. Cerdas berarti. Iya. Al-Alim Al-Laudai. Tidak hanya cerdas tapi juga lisannya fasih. Lisannya fasih. Wasamma itu, dan syarah ini dinamai dengan Nurul Dholam ala Aqidatil Awam. Nurul Dholam itu penerang kegelapan ala Aqidatil Awam, berdasarkan kitab Aqidatul Awam. Wa qasdi bihi an-naf'u li wa li misli minal mubtadi'in. Wa qasdi, tujuanku, bihi dengan kitab ini Nurul Dholam, an-naf'u li, agar bisa memberikan manfaat kepadaku, wali misli minal mubtadi'in, dan kepada pemula sepertiku. Beliau ngaku pemula. Kalau baca ini, baca apa ya, kitab-kitab yang isinya itu adalah ketawaduan para ulama, maka kita sebagai pembaca itu merasa beliau aja mengaku pemula, apalagi kita. Ini pentingnya ngaji kalau kita menggunakan referensi atau kitab. Pentingnya itu di situ. Kenapa? Di samping juga ini kita kita akan merasa seperti tadi itu, beliau aja yang sudah mengarang kitab luar biasa ini mengaku sebagai pemula, itu apalagi kita satu, gitu kan, menghindari kesombongan. Kemudian yang kedua adalah agar kita itu merasa ketika kita membacakan satu kitab kepada orang lain misalnya, maka kita itu bukan sebagai subjek yang memberikan nasihat, tetapi kita juga sebagai orang yang dihitop oleh penulis. Ini bisa dipahami. Saya kurang konsentrasi. Oh, konsentrasi ya. Misalnya kita baca kitab nih, katakanlah isinya tentang nasihat-nasihat. Maka ketika kita membacakan kitab tersebut, yang dinasihati itu tidak hanya orang lain yang kita bacakan kitab tersebut, tapi juga kita sebagai pembaca. Beda dengan misalnya ketika kita hanya ceramah tanpa mengutip Quran, tanpa mengutip hadis, tanpa mengutip makalah para ulama, itu seolah-olah itu kita sebagai penasihat itu, dan yang dinasihati itu hanya orang yang mendengarkan sudah. Itu salah satu fungsi lah. Kenapa kalau belajar itu harus ada referensi? Subjektif. Iya, memang subjektif, betul. Dan itu pernah juga ternyata disampaikan oleh Gus Kausar. Karena sebagian orang tetap saja merasa ketika membacakan mengutip dari kitab-kitab, dia merasa penulis kitab ini sedang menceramahi orang. Oh iya. Dia hanya menyampaikan gitu. Tidak merasa. Makanya perasaan begitu itu dalam hemat saya ya perlu dihadirkan. Misalnya ketika di sini dijelaskan bahwa kitab ini ditulis dengan tujuan agar memberikan manfaat kepada pemula sepertiku gitu kan. Kita akan merasa bahwa beliau aja ngaku pemula, apalagi kitab di buku ini gimana apanya? Di awal. Oh, kalau di buku ini langsung semangat. Di kata pengantar saya sudah tekankan bahwa tidak ada yang baru dalam buku ini. Untuk menekankan bahwa semua yang dibahas di sini itu sudah diulas lebih jauh oleh para ulama. Jadi tidak ada kemudian buku ini memberikan sudut pandang yang baru, teologi baru, nggak ada, itu bullshit itu.
Semua sudah dijelaskan dalam persoalan akidah ya oleh para ulama. Yang tertulis itu kan, yang tidak tertulis kan ini buku terbaik gitu kan. Enggak. Serius enggak. Ada kata-kata kalau salah dari saya. Nanti akan kita diskusikan. Saya nggak sempat yang mau balas ini, udah teler lah saya. Yang jelas kan tidak ada di buku itu. Nggak ada. Tapi itu kalau waras. Jadi kita akan menganggap Masya Allah beliau tawadu. Iya. Kalau tidak waras, oh ini penulisnya masih beginner. Ganti kitab lah. Ternyata pemula gitu ya. Kurang ajar itu. Nah, makanya di buku saya tidak menyertakan ini. Ini adalah sudut pandang baru apa ini tidak ada. Di awal saya sudah tekankan di dalam buku ini tidak ada yang baru. Untuk menunjukkan bahwa ulama kita itu betul-betul luar biasa ketika membahas tentang akidah. Semua perdebatan itu ada. Ini hanya sekelumit sangat sedikit sekali dari apa yang pernah dijelaskan oleh para ulama. Kalimat setelahnya itu wa in kuntu lastu ahlan lidzalik. Wa in kuntu lastu ahlan lidzalik. Meskipun aku tidak ahli untuk menyusunnya. Udahlah, beliau itu mengaku sebagai pemula dan beliau mengakui sebagai orang yang tidak ahli dalam menyusun ini. Betul-betul ketawaduan beliau. Tapi kalau orang-orang sekarang ya, misalnya disuruh apa itu pulang dari pondok disuruh enggak yang lain aja, itu bukan tawadu itu. Ya boleh jadi tawadu, boleh jadi ya. Cuman terkadang ini kita itu termasuk saya juga sih bersembunyi di balik Self reminder. bersembunyi di balik kalimat ketawaduan. Yang lain ada, yang lebih sepuh ada dan Nah ini seterusnya. karena ini streaming aja sebenarnya. Sebenarnya tidak begini. Iya. Iya. Iya ada faktor itu. Ya Allah. Ya Allah alam. Allah ya karim. Kalau saya sih kalau di luar singkaran memang klaim terus. Saya ahli tauhid ya, begitu karena saya. Kalau di luar, kalau nggak percaya carikan orang, tentukan temanya, kita debat. Kalau dia lebih alim, saya belajar. Oh gitu ya. Iya. Waduh bahaya itu. Memang bahaya. Nanti kan saya bisa ngajak kajian-kajian nopir Atau anggotanya. kayak bahasanya Gus Baha itu kan. Salah satu kewajiban bagi para nabi itu adalah memaklumatkan kenabiannya. Artinya kalau seseorang punya keahlian dan memang ahli di situ, ya udah dimaklumatkan. Kita tahu kalau semisal sakit harus ke dokter ya karena ada tulisannya di situ, ada maklumat di situ bahwa yang bersangkutan adalah misalnya ahli gigi, ahli apa lagi? Tapi dengan hikmah. Oh iya. Enggak yang majang pelang dokternya di WC. Iya kan? Maksudnya arahnya kemana tuh arah? Hah? Ya enggak brutal lah. Mbak Buta. Ada etikanya memperkenalkan diri sebagai pakar tersebut. Enggak di sembarang tempat. Mungkin tadi beliau kan Kalau sementara saya masih sembarangan sih memang. apa ahli bahasa Arab gitu kan. Itu harus tujuannya itu biar kalau semisal kebetulan ada orang yang butuh itu, mereka itu nggak bingung harus nanya ke siapa. Gitu sebenarnya saya berencana mau masang di sini nih. Masang nama aja, nama saya ada. Cuman ahli kifayatul awam dan akidatul awam gitu aja lah ya. Enggak ahli sih. Enggak, saya enggak akan menyebutkan ahli, cuman orang yang sibuk. Orang yang disibukkan dengan itulah kira-kira. Tapi kalau ahli-ahli itu biasa pakai diksi spesialis. Spesialis. Ya, spesialis. Lu spesialis masih jauh. Ya orang yang disibukkan dengan kifayatul awam. Oh iya. Udah berapa kali kita 4 kali? Sampai lupa saya tambah berapa kali. Ini ya guyon. Makan tuh kesombong. Nah itu cuman guyon saja. Iklam ketahui. Belum. Oh belum. Jangan dulu. Itu keren soalnya. Jadi sebelum ke keren, kita mundur dikit karena masih belum lega tentang finish daripada penentuan nama judul kitab ini. Karena di sini kitab yang udah saya beli dari 2008. Wow. Ada ini. Wah, ini terlalu banyak kenangan pondok nih, guys. Iya. Itu di layout dan desainnya terkhusus di nazomnya
Itu untuk kata Aqidatul Awamnya itu ada tanda petik 2 gini. Berarti kayak itu doang namanya. Tadi apa argumen kok sampai habis gitu? Karena di syarah daripada Nurul Zolam itu sendiri kan dijelaskan di sini min wajibin apa tadi? Fiddini bitamami itu sekedar qauluhu min wajibin fiddini bitamami itu hanya bayanun li aqidatil awam gitu. Ya, ya saya berasumsi karena ini kitab mahal begitu saja. Ini sudah tahqiq juga. Enggak, tadi antum pro yang kemana? Min wajibinnya itu ikut judul atau bukan? Enggak, umum saja kan. Saya pernah dengar judulnya Aqidatul Awam fi ilmil kalam. Agak janggal saya karena istilah ilmu kalam sendiri biasanya kan digunakan untuk pembahasan ilmu akidah, tapi diperdebatkan dengan aliran-aliran yang lain, baik itu dalam internal Islam ataupun eksternal Islam. Jadi penggunaan ilmu kalam biasanya. Sedangkan di Aqidatul Awam ini kan secara apa ya, secara topik pembahasannya kayaknya hampir tidak ada menyinggung ke pembahasan-pembahasan atau aliran-aliran lain selain Ahlu Sunnah wal Jamaah di matan Aqidatul Awam ya. Maka ketika teks yang pernah saya temukan Aqidatul Awam fi ilmil kalam itu agak janggal. Lalu saya menemukan teks ini Aqidatul Awam min wajibin fid dini bitamam. Itu versi cetakan termahal dan sudah lunas itu ya? Iya. Dan dia ngomong apa di situ? Di sini kemudian itu beli tanpa izin istri ya. Yang dikasih tanda petik justru itu Aqidatul Awami min wajibin fid dini bitamam. Oh, sampai selesai. Berarti sebatas tanda petik. Iya, sebatas tanda petik. Enggak ngintip-ngintip versi yang ini, qauluhu maksudnya syarah daripada bait tersebut. Membandingkan ya? Oh, belum ya. Ya, tanda petiknya lumayan nakal gitu ya. Bisa dibilang gitu ya. Dari penerbit apa itu? Sama, Darul Hamid juga. Sama. Cuma Nggak, ini kan karena ada kolaborasi kolaborasi. dengan Darul Sanabi. Ya, berarti final namanya cuma itu. Undop-undop ilih saja. Aqidatul Awam gitu ya. Kenafa Allahu bihi kulla sadiqin. Semoga Allah memberikan manfaat kepada semua yang menempuhnya atau semua yang mempelajarinya. Amin ya Allah. Kita kan sedang mempelajarinya juga. Ilam ketahuilah anna sababa hadhil mandumah, bahwa sebab dari tersusunnya nadhum ini, anna nadim, bahwasanya penyusun yakni Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidur. Akhir lailatul jumu'ah min awwali jumu'atin min syahri Rajab, di akhir malam Jumat, Jumat pertama ini di bulan Rajab, sadisa yaumin hisaban min syuhuri sanati alfin wa mi'ataini wa thamanin wa khamsina hijriyatin. Pada ini tadi bulan Rajab gitu kan, tanggal 6 tahun 1258 Hijriah. Wa ashabuhu, dan juga melihat sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka. Waqifuna haulahu, yang berdiri mengelilingi beliau. Jadi Sayyid Marzuki ini tidur kemudian bermimpi bertemu Nabi dan juga melihat di sekeliling Nabi itu ada ini para sahabat. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada Sayyid Marzuki, Iqra mandumat tauhid, bacakanlah nadom-nadom tentang tauhid. Allati man hafidhuha dakhalal jannah. Ini yang ditunggu sama Bayu. Yang mana barang siapa yang menjaga pemahaman tentang mandumati tauhid, nadom-nadom tauhid itu, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Kalau saya lebih cenderung setuju memahami teks ini dengan menjaga, bukan menghafal. Menghafal Aqidatul Awam misalnya, kemudian masuk surga. Ya, apa ya? Kalau memang benar berarti sangat sangat mudah sekali itu masuk surga itu. Tapi saya lebih cenderung sepakat untuk memahami man hafidhoha itu sebagai menjaga pemahaman tentang tauhid.
Cuman hafal satu lagi kan nggak perlu belajar itu. Menjaga pemahaman maksudnya. Atau Argumennya apa? Apanya? Argumennya? atau kalau emang itu maknanya mengandung dua, menghafal dan menjaga, kenapa nggak dua-duanya betul? Dengan nalar. Kalau yang menjaga dengan makna yang antum sampaikan itu oke lah. Sip. Iya. Atau ketika seseorang mulai menghafalnya, ada keberkahan di sana. Seraya akan terlindungnya lah orang tersebut untuk. Saya tidak menampik ada keberkahan, enggak. Keberkahan itu ada dan kita wajib mempercayainya. Cuman kalau hanya hafal dan tidak mengetahui dalil-dalilnya, sebagaimana pembahasan awal di kitab ini Kifayatul Awam, dan ini juga mayoritas pendapat ulama itu. Maka kehambaannya atau imannya itu perlu dipertanyakan. Artinya berada di zona merah. Kalau semisal hanya tahu Tuhan misalnya tanpa mengetahui dalil-dalilnya secara umum. Berdasarkan hal itu maka saya lebih cenderung memahami redaksi ini dengan terjemah tadi. Barang siapa yang menjaga mandumat tauhid dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Menjaga pemahaman tauhid, pemahaman yang ada di dalam kitab Aqidatul Awam. Ada bentahan. Sama kayak ini juga Asmaul Husna itu kan. Billahi tis'atun wa tis'una isman man hafidhuha dakhalal jannah. Allah itu punya 99 nama, man hafidhuha dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga pemahaman tentang Asmaul Husna itu dakhalal jannah. Apakah kalau begitu nggak perlu hafal? Enggak, menghafal itu perlu. Menghafal itu perlu. Kenapa? Karena salah satu metode kenapa Al-Quran sekarang masih orisinil itu kan, tidak sebagaimana kitab-kitab suci yang lain, itu karena melalui metode menghafal dari satu kepala ke kepala yang lain, dijaga dengan baik. Walhasil ya menghafal itu penting. Cuman jangan berhenti sampai dia menghafal, itu maksudnya. Ya, tapi aman sih karena makna hafizah sendiri enggak juga yang sejauh itu untuk diartikan sebagai makna takwil bait, ya kan? Enggak setakwil-takwil itu kan kita dengan menerjemahkan hafizah itu. Iya. Karena dalam redaksi hadis-hadis Nabi kita udah nggak asing dengan ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga, yang diantaranya itu adalah wahafizil lisan, yang nggak kita terjemahkan orang-orang yang menghafal lidahnya, ya kan? Jadi mungkin yang masih asing dengan terjemah hafizah itu menjaga, ya perlu beli kitab mana ya? Perlu banyak-banyak menghafalkan kosakata. Lauhul mahfud itu kan, lauh itu kan kota, mahfud terjaga itu bukan terhafal. Ya, berarti kan setidak asing itu sebenarnya terjemahan menjaga untuk hafizu yahfazu hifzon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kan tidak hanya kalau begitu, tidak hanya sekedar kitab Aqidatul Awam saja. Kalau misalnya man hafidhuha, hafidhuh di situ dimaknai sebagai menjaga, berarti kan poinnya di sini bukan hanya nadhaman Aqidatul Awam saja, tapi yang menjaga pemahaman akidah yang benar. Iya. Sehingga mau nadham Aqidatul Awam kah, mau Aqidatul Bahiyah kah, atau nadhaman yang lain terserah, yang penting dia menjaga pemahaman tauhidnya, maka dakhulal jannah. Kok seluas itu? Iya, karena kan ini alati hafizo spesifik. Ya, kenapa kok spesifik ke manduma? Saya menduga, entah benar atau tidak ini. Aqidatul Awam itu kan kita pemula. Setidaknya untuk pemula minimal itu maksudnya menjaga pemahaman yang ada di dalam kitab Aqidatul Awam, minimal itu. Nah, yang menjaga Aqidatul Awam pemahamannya itu saja dakhalal jannah itu kan. Apalagi yang Kifayatul Awam gitu. Rangarang. Jadi memang spesifik ke Aqidatul Awam ya. Keberkahan Aqidatul. Ya keberkahan ya. Ya tetap ada berkahnya kalau menghafal, melakukan itu juga ada berkahnya itu. Wah, ada cetakan baru nih kayaknya nih. Oh iya, itu cetakan apa satu Ustaz? Emang boleh sekuning itu? Romain bukan? Inas. Enggak.
Maktabah Bilhil. Oh, Maktabah Bilhil. Oh, berarti kita punya empat versi ya. Empat versi cetakan, alhamdulillah. Nanti kalau ada apa-apa itu kan kita bisa cari. Ada kekurangannya. Ada petik nakal ya. Ya Allah. Oke, lanjut ya. Wa nalal maqsuda min kulli khairin. Dan mendapatkan tujuan dari semua kebaikan. Wa waqafal kitaba was sunnah. Wafaqul kita. Hah? Begitu katakan. Wa wafaqo. Wafaqul kita. Oh, enggak, wawanya ada dua di sini. Di situ ada dua kan? Dua sama. Ah, iya. Oh, sama. Di situ satu atau dua? Ini satu. Satu ya. Oh, tadi kan maksudnya yuk, bagusnya memang ada dua. oh ya begitu ya. Secara gramatika begitu. Karena orang Arab itu komanya pakai uang. Oh. Iya. Menang berarti kita nih ya. Nah, biar paham konteksnya itu kan. Bacalah kitab tentang nadom akidah tentang tauhid itu kan. Allati man hafidhu hadakhulal jannah, yang barang siapa menjaga pemahaman tentang tauhid itu dakhulal jannah, dan maka dia akan masuk surga. Wa nalal maqsuda min kulli khairin, dan mendapatkan semua kebaikan tadi itu. Wa wafaqo, ya betul kan? Wa wafaqal kitab wa sunnah, yang telah dijanjikan oleh Alkitab dan As-Sunnah, Quran dan Sunnah. Faqala lahu, kemudian Sayyid Ahmad Marzuki berkata kepada Nabi, bertanya kepada Nabi lebih tepatnya, wa matil kal mandumah ya Rasulullah, nadum apa itu wahai Rasulullah? Kemudian faqala, Nabi menjawab, bukan. Faqala al-ashabu lahu, kemudian para sahabat menjawab atau berkata kepada Nadim, kepada Sayyid Ahmad Marzuki, isma' min Rasulillahi, dengarkanlah apa yang Nabi katakan. Isma' min Rasulillahi ma yakul, dengarkanlah apa yang akan Nabi katakan atau yang akan Nabi sampaikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, kul, katakanlah, abda'u bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Faqala, kemudian Sayyid Ahmad Marzuki berkata, mengikuti ini maksudnya. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Jadi dituntun beliau itu. Ila akhiriha, sampai di akhir nadom. Wa huwa qauluhu, yakni akhir nadom yang dimaksud di sini adalah wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Sampai di situ. Ini bait ke-27. Dari bait pertama sampai 27 itu dituntun oleh Nabi kepada Sayyid Ahmad Marzuki. Hah? 27? Wasuhuful? Oh iya. 26 ya, sorry, 26. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'uhu, dan Nabi kemudian mendengarkan apa yang disebutkan, yang diucapkan oleh Sayyid Ahmad Marzuki. Falamma istaiqadha, ketika Sayyid Ahmad Marzuki telah sadar min manamihi, dari tidurnya, qara'a ma ra'ahu fi manamihi, kemudian beliau membaca apa yang beliau lihat di dalam tidurnya, fawajadahu mahfudhon, kemudian beliau mendapati dirinya telah hafal, min awalihi ila akhirihi, dari awal sampai akhir. Tidur ketemu Nabi, dituntun nadom itu kan, bangun dibaca dan hafal itu. Terjaga. Apanya? Maksudnya Ustaz? Sesuai dengan teks pertama sampai belum itu. Oh iya. Oh iya, mahfudhon itu ya. Terjaga. Oh enggak. Hafal kan berarti kan menjaga apa yang ada di dalam pemahamannya kan gitu Ustaz Bayu. Tapi 26 ya. Cuma 26 doang. Sampai 26 ya, betul, dari nadom pertama sampai ke 26. Tsumma lamma kanat lailatul jumu'ah, kemudian ketika malam Jumat, allati hiya lailatul tsamini wal 20 hisaban min syahri dzil qa'dah. Kemudian ketika di malam Jumat
yakni pada tanggal 28 bulan Zulqa'dah ya. Ro'a an-Nazim an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyid Ahmad Marzuki melihat Nabi. Marrotan saniyatan, untuk yang kedua kalinya, waktu sahari fil manam. Ketika waktu sahur, mimpi juga di dalam tidur itu. Jadi mimpi ketemu Nabi untuk yang kedua kalinya. Ketika di waktu sahur di bulan Dzulqa'dah. Sahur itu jam-jam 3 lah ya. Dari bulan Rajab ya awalnya. Awalnya bulan Rajab tadi itu tanggal 6. Di tahun yang sama. Tidak dijelaskan. Kayaknya tahun yang sama. Saya nggak hafal bulan-bulan Islam. Atau bulan? 4 bulan. 4 bulan ya, 4 bulan setelahnya berarti ya. Ketemu sama Nabi di dalam tidur untuk yang kedua kalinya. Faqala lahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada Sayyid Marzuki, Iqra' ma jama'tahu ay fi qalbika. Bacakanlah apa yang telah engkau kumpulkan atau apa yang telah engkau hafal fi qalbika dalam hatimu, faqra'ahu min awwalihi ila akhirih. Kemudian Sayyid Ahmad Marzuki membacanya dari awal sampai akhir. Wa huwa waqifun baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada saat itu posisi beliau itu ada di posisi Nabi itu posisinya Sayyid Ahmad Marzuki itu ada di depan Nabi. Iya betul. Beliau berdiri di depan Nabi, kemudian wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu. Sementara para sahabat itu berada atau berdiri di sekitar Nabi, yaqulun, kemudian para sahabat itu sembari mengucapkan amin ba'da kulli baitin min hadhil mandumah, setelah setiap kali menyelesaikan satu bait. Jadi misalnya dibaca sama Sayyid Ahmad Marzuki, abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani, amin, kata para sahabat, dan seterusnya. Setiap kali menyelesaikan atau membacakan satu bait, satu nadum. Falamma khatama qura'ahu. Kemudian ketika hatam selesai membacanya itu, membaca nadum itu, qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada Sayyid Ahmad Marzuki, wafaqakallahu ta'ala lima yurdihi. Semoga Allah memberikan taufik atau petunjuk lima yurdihi, terhadap apa yang telah Allah ridhoi. Nadom ini maksudnya ya. 5 itu, ma itu kan kena nadomnya yang dibacakan. Insyaallah begitu. Wa qabila min kadzalik, dan semoga Allah menerima hal itu. Wa baraka 'alaika 'alal mu'minin, dan semoga Allah melimpahkan berkah kepadamu dan seluruh orang-orang yang beriman. Amin. Wa nafa'a biha al-ibad, dan memberikan manfaat dari nadom ini kepada para hamba. Amin. Kemudian setelah dibaca sama siapa? Sayyid Ahmad Marzuki, diaminkan oleh para sahabat. Kemudian setelah selesai Nabi membaca doa tadi, wafaqallahu ta'ala lima yurdihi faqubila min kadzalik wa baraka 'alaika wa 'alal mu'minin wa nafa'a biha libad. Amin itu. Oh ya, terkait dengan tadi kan ini mimpi kan ya, bertemu dengan Nabi di dalam mimpi 2 kali itu. Kenapa kok bermimpi dengan Nabi itu begitu penting? Dalam arti bermimpi bertemu dengan Nabi itu bukanlah satu kejadian atau satu fenomena kosong tanpa makna. Kenapa? Karena Nabi sendiri itu pernah bersabda, man ro'ani fil manami faqad ro'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Kayak kenal. Iya, kayak kenalnya. Man ro'ani, barang siapa yang melihatku fil manam ketika tidur atau di dalam tidur, faqad ro'ani, maka dia sungguh telah melihatku. Fa inna syaiton, sesungguhnya setan itu la yatamatsalu bi, tidak bisa menyerupaiku. Jadi kalau di antara kita ada yang pernah bermimpi bertemu dengan Nabi, maka yang kita lihat pada saat mimpi tersebut adalah betul-betul Nabi.
Kenapa? Karena setan tidak bisa meniru Nabi. Nah, itu rawahul Bukhari, wa Tirmizi, wa Ahmad dan seterusnya. Kalau di sini ada ininya. Apa catatan kakinya itu terkait dengan mimpi. Makanya tidak heran kalau ada sebagian ulama itu yang kemudian menjadikan mimpinya bertemu Rasulullah itu sebagai rujukan, sebagai referensi. Karena berdasarkan ini. Nah, kira-kira begitulah itu. Tapi dilihat dulu yang cerita mimpi ketemu dengan Nabi itu jujur atau enggak dan seterusnya. Artinya kalau memang betul-betul si pelaku itu jujur, maka betul yang dilihat itu adalah Nabi Muhammad. Tapi kalau orangnya suka bohong dan seterusnya, ya yang salah itu bukan apa yang dia lihat dalam mimpi, bukan, tapi orangnya itu, karena orangnya sangat memungkinkan untuk berbohong. Ada tambahan terkait mimpi ini? Mimpi. Saya nggak tahu kalau mimpi ketemu dengan Nabi yang lain misalnya. Saya pernah soalnya ketemu sama orang itu cerita, pernah mimpi ketemu dengan Nabi Adam, mimpi ketemu dengan Nabi siapa lagi itu katanya, Nabi Nuh. Ceritanya itu loh. Ya wallahu a'lam sih ya benar apa enggak, tapi orangnya itu ya begitulah. Sudah doif gitu maksudnya. Iya. Tidak dapat dipercaya. Jadi ya dalam hati itu saya cuman mengatakan begini, ya kalau memang betul atau dalam arti jujur orangnya mengatakan begitu, ya maka yang dilihat itu Nabi. Terakhir katanya ketemu sama Nabi Muhammad dalam mimpi itu. Enggak ada tambahannya terkait mimpi ini. Oke. Tsumma su'ilan nazim ba'da itla'in nas ala tilkal mandumah. Kemudian siapa Sayyid Ahmad Marzuki itu diminta untuk menunjukkan nadom-nadom yang beliau peroleh itu setelah orang-orang mengetahuinya. Jadi sudah tersebar itu isu bahwa Sayyid Ahmad Marzuki mengarang nadom dan nadom itu didapatkan dari Nabi. Fa'ajaba su'alahum. Kemudian Sayyid Ahmad Marzuki memenuhi permintaan mereka. Fazada 'alaiha, ditunjukkan maksudnya nadomnya itu. Fazada 'alaiha mandumatan min qawlihi. Kemudian nazim Sayyid Ahmad Marzuki menambah pada nadom tersebut, yakni tambahannya adalah wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu ila akhiril kitab, sampai akhir kitab. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dari abda'u bismillahirrahmanirrahim itu sampai ke bait yang ke-26 wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi, itu adalah nadom yang diberikan atau dari Nabi. Sementara wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu, itu nadom yang ditambah oleh Sayyid Ahmad Marzuki sampai di akhir nadom tersebut. Begitu ya mukadimahnya. Ada tambahan terkait dengan ini? Sayyid itu apa sih? Hah? Sayyid. Sayyid. Kok pakai Al Marzuki Silahkan semuanya. Mancing-mancing pertanyaan. Ya ini karena banyak kan ulama yang kita kaji kitabnya. Ada syekh, Iya. ada kiai. Kayak Syekh Nawawi ini kan kita pakai apa ini? Syekh. Ya. Al-Bantani. Sedangkan ini As-Sayyid. Berarti kan mengindikasikan ke arah penulisnya ini adalah seorang keturunan Nabi Muhammad SAW. Betul atau enggak itu? Betul. Betul kan ya? Betul. Berarti apa nih marganya? Al-Marzukinya itu apa? Al-Hasani. Sayyid itu dari Al-Hasani kan. Enggak, yang Al-Marzuki ini berarti apa? Nisbah apa? Al-Marzuki. Mungkin nama asli beliau. Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Enggak tertulis ya? Di sini tidak ada. Gimana di kitab yang paling mahal? Iya, tadi kan Al-Lauza'i udah dijelaskan. Al-Lauza. Bil Faus Ahmad bin Muhammad itu bukan Abi Ahmad Faus gitu, itu bukan begitu. Fauzi mungkin itu. Bukan. Abi Faus Ahmad bin Muhammad Ramadan Al-Marzuki Al-Makki Al-Hasani Al-Husaini Al-Maliki. Oh, sini ya.
Al-Husain. Ya, Al-Hasani, Al-Husaini. Oke, Al-Makki, Al-Hasani, Al-Husaini, Al-Maliki. Memang nama aslinya beliau, bukan lakop tuh. Kurang tahu itu saya. Ya, nggak ada. Ustadz Ruswan mungkin? Al-Bangkalani. Beliau baru menikah. Oh, senada. Senada setubuh. Iya, tidak ada di sini catatannya. Yang pasti bukan sekedar yang diberikan rezeki, enggak ya? Karena Iya, ada iya, yang iya, sebelahnya. Al-Marzuki. Masih awam ya. Oke, sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan terkait dengan muqaddimah dan latar belakang penulisan Nadham Aqidatul Awam. Di pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan bahas bait pertama yang berbunyi abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi da'imil ihsan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila sabilil anbiya wal mursalin wa ila ma khairi nahdlatil ulama wan nahdiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.